hatiku tenang kerana dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita persiapkan hati kita Berada di atasmu, karena yang sempurna siap dalam hidupku. Sebab itu boleh berduduk berakar bersama. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jadi berdoa untuk firman Tuhan. Hubunganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Baik bagi kami Tuhan. Tuhan. Engkau mengasihi kami Amin. Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami Amin. bersyukur. Amin. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Ellen yang sangat indah Tuhan. Oh Tuhan, itu semua Tuhan memotivasi kami juga Tuhan, agar supaya kami selalu tetap mengandalkan Engkau di sini hidup kami. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan, waktu-Mu terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji membesarkan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani kami Tuhan, Kau pakai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, agar supaya firman-Mu Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi merema di
setiap hidup kami ya Bapa. Yes. Menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu dari surga turun atas hamba-Mu ya Bapa. Dan Engkau jamah kami semua ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan. Oh Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Haleluya, menuntun hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan ada puasa-puasa yang tidak senang Tuhan. Untuk kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, memfokuskan hati kami Tuhan. Oh Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau usir kehadiran Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya, biarlah kuasa-Mu yang kami rindukan hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat saya bersyukur. Saya baru pertama kali ke tempat Ibu Ellen di tempat ini. Saya percaya sudah berapa lama Bu Ellen ikuti Pas Serpong ya. Saya percaya itu bukan satu kebetulan. Karena waktu awal-awal Bu Ellen ikut gabung di Pas Serpong, seringkali saya rolling, ajak beberapa teman untuk ke menara doa di PIK. Ya, di tempat apartemen di mana anak saya kosong, seringkali saya pakai buat tempat doa, baik saya pribadi maupun saya ajak teman-teman. Nanti yang belum pernah ikut, ayo daftar, ya, supaya di situ dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Nah waktu itu kita dengan Bu Anneke, Bu Ellen, saya bertiga ya, apa sama Bu Jen ya. Waktu kita penyembahan kuat itu, tiba-tiba Bu Ellen itu mengalami kelepasan. Ya, mengalami yang ibaratnya tuh kalau terikat tuh ada kebebasan, dilepaskan. Saya nggak pernah tahu ya keadaan Bu Ellen, tidak pernah dengar juga, tapi disitulah Tuhan bekerja. Ya, pada saat kita mau datang di hadirat Tuhan, sebagaimana tadi kesaksian penuduhan iblis pasti ada ya. Oh, kamu nggak benar, kamu berdosa, kamu nggak layak, kamu nggak pantas kembali ke Tuhan. Tapi pada saat kita buang, enggak, aku anak Kristus, aku yang telah ditebus oleh darah Yesus. Pada saat kita datang kembali kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menolak. Tuhan Bapa kita tuh seperti Bapa yang anak terhilang itu. Selalu nunggu di pintu ya. Mana ya anakku Ellen, mana anakku Ellen. Supaya balik ya kan. Tapi disitulah Tuhan itu Tuhan Bapa yang baik. Tuhan yang baik. Saya sendiri juga terharu ya dengan kesaksian hidup Ellen ya. Saya panggil Ellen aja. Karena umurnya hampir beda setahun. Jadi saya bilang Tuhan, saya tuh rindu dipakai Tuhan untuk menguatkan jiwa-jiwa, untuk menguatkan mereka yang lemah, untuk kembali ke Tuhan. Karena banyak yang sudah jauh dari Tuhan. Ada yang tetap ke gereja, ada yang tetap setiap minggu masih datang, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Seringkali, aku nggak layak, aku nggak bisa deket lagi sama Tuhan. Waktu Bu Ellen nangis jerit-jerit itu bilang, apa katanya? Aku orang berdosa. Dia nangis, aku orang berdosa Tuhan, aku nggak layak, aku nggak bisa diterima lagi gitu ya. Tapi disitulah ingat Tuhan sudah mengampuni, Tuhan melayakkan lagi. Ya, walaupun engkau jatuh bangun dalam kehidupan dosa kita, tetapi ingat Tuhan itu sudah ada di ujung hidup kita. Ya, walaupun engkau jatuh bangun, tapi jangan menikmati dosa. Bangkit, jijik sama dosa, karena Tuhan itu benci sama dosa. Kita harus hidup benar, hidup kudus. Ya, waktu itu dikonseling dalam hati saya, dia konseling apa cuman menguji saya aja gitu ya. Karena dia benar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak didengar, Saudara. Ya, udah dikonseling, udah saya doakan. Tapi masih begitu aja gitu kan. Tapi disitulah Tuhan pakai orang-orang, teman-teman yang saling bentrok, sadar ya, supaya hidup benar, hidup kudus. Karena apa yang kita tabur di masa lalu, yang jahat-jahat kita tuai. Hati-hati, anak cucu kita nurun loh. Makanya kita ayo deket Tuhan, anak kita, cucu kita deket Tuhan. Jangan sampai dosa orang tua tuh kutuk nurun, penyakit juga bisa kena turun-turunan.
ya kita putuskan dengan darah Yesus, dan kita sendiri harus dekat sama Tuhan, hidup benar, hidup kudus. Ya, jadi saya bersyukur kalau pas agape mah gampang. Di rumah-rumah juga nggak apa-apa. Mungkin ganti di rumah Bu Ellen, ganti di rumah Bu Widya aja sendiri. Satu rumah tinggal sendiri doang. Ya bisa nanti Bu Jen pulang dari Manado, ya kan? Ya Bu Olina siapa juga, atau di rumah Bu Anneke, nggak apa-apa. Kita kalau pas agape di rumah-rumah aja nggak apa-apa. Nanti tahun depan lockdown lagi COVID. Ya, terjadi perang, ekonomi susah. Kita penginjilan dari rumah ke rumah. Ya, kita juga ada buka di beberapa tempat. Itu dari tetangga-tetangga. Makanya kita harus baik sama tetangga-tetangga. Ya, jangan musuh-musuhan. Baikin. Yuk kita baca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-1 ya. Yuk, yang sudah dapat kita baca dengan suara yang keras ya. Soalnya aku nggak bawa mic. 1, 2, 3. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut pada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi, dan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Puji nama Tuhan ya saudara. Kita tadi setelah membacakan firman Tuhan, kita bahwa tahu umur manusia itu sekarang udah ada batasnya. 70 tahun, 80 tahun kalau dikasih lebih. Tapi selebihnya dikatakan penderitaan, kesusahan. Hari kemarin apa hari ini Bu Ellen ulang tahun? Hari ini. Tuh, ya kan? Dibilang bukan panjang umur sebetulnya. Tapi umurnya diperpendek lagi karena udah makin tua ya. Tapi Tuhan berbicara sama saya ya. Tuhan apa yang harus disampaikan di tempat Bu Ellen? Di ayat yang ke-12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Tuhan rindu Ibu Ellen dan kita semua lebih tambah umur, lebih tua harus lebih bijaksana lagi ya.
Kalau dulu mungkin kurang bijaksana, kalau orang marah kita balas marah. Kalau orang maki-maki kita balas maki-maki. Orang bikin panas hati, kita marahin, kita kutuk-kutukin. Ya, itu tidak bijaksana. Itu orang bodoh. Baru sadarnya, oh, kok gua bisa marah ya. Ya, baru sadar ya. Tapi kalau orang yang bijaksana itu tenang, menghadapi apapun tenang. Ya, walaupun deru perang, misalkan ada bencana lagi, tsunami, ada lagi nanti COVID, apalagi penyakit monkeypox katanya bisa bentul-bentul, saya lihatnya ngeri. Itu di Singapura udah mulai ada ya, sampai benjol-benjolannya itu melepuh seluruh tubuhnya. Aduh, sakit nyeri, saudara. Gimana saudara kalau misalnya sudah dekat di Indonesia banyak yang tertular seperti itu, gimana saudara? Ya, ngeri. Ke depan ini sebetulnya ngeri sekali. Kita jangan kira, oh akhir zaman masih lama. Saya kalau bilang di YouTube kan udah dekat akhir zaman, karena memang Tuhan bicara sama saya udah akhir zaman. Saya dengar dengan suara kuping audible, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu kedengar ke kuping saya audible. Itu saya umur 20, sekarang saya umur 55, 35 tahun lalu. Itu terus mendekati kedatangan Tuhan, mendekati kiamat, mendekati hancurnya bumi ini. Ya, kedatangan Tuhan itu bukan nyaman. Ada perang, ada bencana, ada kelaparan. Banyak hal yang akan kita dengar. Nah, pasti akan gelisah, khawatir, takut. Sekarang aja banyak sekali PHK besar-besaran loh saudara. Banyak pengangguran. Banyak orang susah. Kita kalau hari ini masih bisa makan itu bersyukur. Ya, kita masih bisa ketemu nasi itu bersyukur loh saudara. Saya kalau bilang nih, kalau ke suami, ke anak itu, ini udah deket akhir zaman loh. Ayo bersiap-siap, ayo deket Tuhan. Lu mah ngomongnya akhir zaman mulu katanya. Saya dimarahin. Karena kan orang yang terdekat yang marahin kita ya. Lu mah ngomongnya akhir zaman mulu katanya gitu. Ya memang iya. Tanda-tandanya akan masuk nanti dari 2020 itu COVID sudah mendunia. Itu sudah masuk tanda satu. Kuda putih sudah berjalan. Kedepannya akan ada kuda merah. Kedua apa? Perang akan terjadi di mana-mana. Sekarang mungkin baru sekitar Arab, Israel situ ya. Belum sampai Indonesia, belum sampai Cina, belum sampai Soviet, belum sampai Australia, belum sampai Afrika dan Amerika. Belum. Tapi itu segera soon akan ya. Jadi kita berawas-awas, jangan jadi orang bodoh. Tadi dikatakan kita harus jadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu nggak diukur dari tua muda. Oh, kamu beruban, kamu bijaksana. Enggak juga. Ada yang nenek-nenek cepat marah, cepat ngambek, cepat tersinggungan. Saya ini kenal banyak orang loh saudara. Kesana teman banyak, kesini teman banyak, kesana teman banyak. Ada yang cepat tersinggung. Bu Maria, hati-hati dengan ibu ini. Dia cepat tersinggung. Iya saya tahu, saya bilang gitu. Karena dia kadang sedikit aja nggak senang di hatinya. Ya, jadi bijaksana itu bukan karena uban. Bisa aja disemir ya Bu Widya. Ini umur 70 tahun. Belum. Oh belum 60 apa? Oh jadi 68. Ya sebetulnya udah ubanan tapi disemir. Jadi kalau Amsa bilang uban itu lambang kedewasaan, lambang punya hikmat, ya kan? Enggak juga. Ya, bisa juga muda nih Hana, baru umur berapa Hana? 20 tahun, 18, 19. Bisa juga Hana lebih bijaksana daripada orang tua. Karena apa? Dia punya hati yang tenang. Dia bisa deket Tuhan, sering menyembah, sering baca Alkitab. Jadi ada Roh Kudus yang menahan di hatinya, ya kan? Bisa lebih bijaksana dari mamanya papanya, bisa. Ini aja kadang ibu anak aja yang tenang Bu, tenang. Ya. Jadi bisa juga yang muda ini yang menasehati. Kalau dulu kan nggak bisa dinasehati anak. Nih mama nih udah tua, mama yang lebih tahu. Kamu anak muda tahu apa? Saya pernah digituin sama mama saya.
Ya, kamu anak muda tahu apa? Mama nih udah makan asam garam kehidupan, ya kan? Ternyata, ya cepat marah, cepat emosi, cepat tersinggungan. Itu belum menunjukkan bijaksana, belum menunjukkan kedewasaan. Mari kita dipacu akhir zaman ini untuk, ayo dewasa. Ayo bijaksana. Kemarin saya ingetin lagi 4 hal membuat roh kita bertumbuh. 1, sering berdoa, dekat Tuhan, curhat Tuhan, ngomong sama Tuhan. Daripada gosip, ngomong sama orang lain, masalah-masalah kita, akhirnya nggak ada solusi. Jadi gosip omongan di mana-mana. Mending curhat sama Tuhan. Bukan nggak boleh ya, ngomong sama orang lain boleh. Tapi lihat, dewasa enggak. Jadi bisa kasih masukan. Kedua, baca Alkitab. Karena dikatakan iman bertumbuh lewat 2 hal doang. Baca Alkitab dan lewat penderitaan. Lewat masalah. Itu membuat kita dewasa. Ya, jangan halaukan masalah. Lewat masalah kita bisa belajar. Lewat masalah kita bisa melewati semua masalah. Maka kita naik tingkat. Makanya kita di Pas Jakarta udah habis 1 Alkitab nih. Nanti ada yang kasih hadiah, Bu Esther kasih hadiah katanya. Udah ada 20 orang lebih di Jakarta itu selesai baca Alkitab satu tahun. Ya, di Pasar Pong baru berapa orang? 3 orang, Bu Jen, Bu Ros, saya, Esther. Ayo nih ketua pasnya nih, Bu Anneke. Ayo sama-sama lagi, saya ikut bisa 2-3 kelompok baca Alkitab. Malah saya inisiatif lagi, apa yang dibaca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, Tuhan berbicara di sini, saya voice, saya rekam suara saya. Saya dapatnya ini, saya jabarkan artinya, remanya apa, pesan Tuhannya apa. Jika ibu-ibu dapat juga rema, sampaikan, gak apa-apa, belajar. Ada mulai ibu-ibu yang nulis di note, di share, saya dapatnya ini, tuh. Luar biasa. Dari orang-orang biasa. Kadang ada teman yang tukang salon, nanti ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen, diajakin. Saudara, mungkin, ayo Ci datang Ci, ayo Ci datang. Saya sampai ketemu nih ya, bikin kelompok doa berapa orang. Ci, orang Buddha ya? Iya. Anaknya ada yang Kristen? Enggak ada. Keluarganya ada yang Kristen? Enggak ada. Oh, si Inci ini bisa nyasar datang. Itu karena Tuhan. Karena teman-teman juga ngajak. Ayo, ini akhir zaman. Ya, jangan sampai kita ini tidak menjadi duta-duta kerajaan surga. Ya, semalam nih saya baru semalam dikasih mimpi penglihatan. Saya sering kalinya malam karena mungkin kalau siang kan sibuk ya. Kalau malam kan pikiran kita rest. Tuh Tuhan kasih mimpi penglihatan baru semalam. Jadi ceritanya gini, saudara. Saya tuh mau berpergian naik pesawat, ya kan? Naik pesawat karena ada satu teman ini berlambat-lambat. Ya, jadi saya datang, ayo tergopoh-gopoh. Waduh, ini udah mau berangkat. Jadi pesawat nomor ini segera akan berangkat. Bagi saudara-saudara sudah ini siap, udah boarding pas semua rombongan satu pesawat itu. Kami tergopoh-gopoh 2 teman. Ayo cepetan. Karena mereka sudah jalan, ada rombongan yang satu pesawat itu sudah jauh. Kita cepat lari. Lari saudara. Ada kalanya orang bermalas-malas, berleha-leha. Apa? Nyantai. Waktu Tuhan sudah dekat. Jangan kita masih hidup dalam dosa, nggak mau deket Tuhan, nggak mau cari Tuhan, masih yang dicari duit terus ada. Jadi otaknya masih di dunia terus. Bukan kita nggak boleh bekerja, saya masih bekerja juga. Sabtu kemarin ada yang pesan kue ulang tahun Sweet 17, saya bikinin pas lagi di Citra. Lumayan duitnya, ya kan? 500 juta ada masuk kantong. Berapa menit doang kita bikin, ya kan? Saya aja masih apa yang ada di tanganmu lakukan, ya. Kemarin waktu saya ke Manado, namanya saya sendiri nih ya. Memang saya jarang berpergian jauh. Biasa sama anak, sama keluarga kadang jalan-jalan keluar negeri. Ini saya sendiri, namanya saya sendiri bawa koper nih ya. Karena kalau di Cengkareng tuh bandara tuh jauh. Saya salah gate. Kamu tahu nggak salah gate? Salah pintu.
Salah pintu masuk. Harusnya pesawat ini di pintu nomor 7, saya masuknya pintu nomor 6. Jadinya salah pintu. Saya udah nyantai-nyantai aja, sudah duduk nih nggak nunggu. Itu sudah boarding. Mereka stem lagi baru masuk pesawat. Saya stem nggak bisa, Bu. Ini Ibu salah pesawat. Ini Ibu salah gate, salah pintu. Dilihat lagi, Ibu pintu 6. Ibu kembali lagi. Jauh, cepat saya lari. Saya lari cepat ganti pintu, saudara. Karena kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu luas, ya kan? Saya lari, saya ganti ini pintunya ya. Nah, kemudian lewat belakang aja. Ya. Nah, kemudian saudara, untung saya ada persiapan 2 jam sebelum pesawat terbang, saya sudah di bandara. Nah, itu saudara gawat. Kalau saya salah naik pesawat, nggak bisa terbang. Apalagi pesawatnya kalau udah terbang duluan gimana saudara? Ya kan? Tapi dalam mimpi penglihatan itu sudah mau rombongan yang pesawatnya sudah mau jalan. Saya masih sama teman. Ini lama-lama nih ya, saya seret aja. Ya, jadi ayo. Saya juga melayani Tuhan rindu jangan sampai ada yang terlambat masuk pintu surga. Masih yang suam-suam, masih dingin, masih males-malesan ikut Tuhan, masih gak mau membangun diri, masih kanak-kanak, ya, masih anak-anak rohaninya, gak membangun diri. Akhirnya apa? Tertinggal, tidak terangkat. Karena kalau menjadi pengantin Kristus itu harus dewasa secara roh. Manusia duniawi aja udah dewasa baru menikah. Anak saya kemarin menikah umur 25. Ya, suaminya hampir 30-an. Nah, kita kalau anak-anak kecil sudah menikah nggak mungkin. Ada 7 tahun nikahin aja deh, kawinin aja deh. Emang dogi. Dogi umur berapa tahun? Ini kan berapa tahun langsung nikah kawin nih. Tapi kalau manusia ada umurnya, dia udah dewasa. Dia bisa keluar dari orang tua mandiri, ya kan? Demikian juga Tuhan. Jangan masih kita susu, masih masih bayi-bayi rohani. Nggak bisa, saudara. Sudah saatnya mungkin Bu Ellen, Bu Jenny, Bu Olina, Bu Anna, Bu Widya, ayo. Apalagi ya Tuhan, siapa lagi yang harus diberitakan Injil, siapa lagi yang harus saya doakan, siapa lagi yang harus saya besukin. Aku rindu deh si A, si B, si C ini untuk kenal Kristus. Dia Tuhan kayaknya lagi lemah. Kalau adik saya seringkali dikasih mimpi penglihatan, si ini A nih lagi masalah. Ditelepon, bener ada masalah. Si B, oh dia kayaknya lagi kesulitan, ya, lagi sedih. Ditelepon, bener. Itu kalau dekat sama Tuhan begitu, dikasih tahu dia nelpon siapa, hubungi siapa, didoakan, dikuatkan lagi. Ya, bukan satu kebetulan Bu Ellen juga ketemu dengan Pas Agape. Pas Agape itu nggak ada yang suam, nggak ada yang dingin. Harus semua panas, menyala-nyala. Kenapa? Itu kalau panas menyala-nyala menyamber semua yang dingin. Ya, harus kita panas dengan Tuhan. Roh kita menyala-nyala dengan Tuhan. Karena Roh Kudus di dalam kita itu api, panas, membuat kita semangat roh kita. Ya, kalau lemes, ikut lemes. Kalau semangat, kita bisa mengkamiri mereka yang lemah, yang dingin, yang suam-suam. Jadi semangat lagi, menyala-nyala lagi. Jangan letih lesu berbeban berat. Aduh, Bu Maria capek deh hidup. Susah lagi, masalah lagi, bertubi-tubi. Apalagi ya masalah datang lagi. Sampai ada yang begitu loh, nungguin masalah. Benar. Dia ini A, masalahnya B, keuangan tuh suami begitu, ini begitu. Apalagi ya Bu Maria, sampai dia nungguin masalah datang apalagi. Sudah stop dalam nama Yesus, perang. Ya, jangan hanya doa permohonan, perang dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis yang mengacaukan rumah tanggaku, ekonomiku, hubunganku, apapun juga dalam keluarga ini, nyah dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah diberikan. Ada yang berdoa gini, Tuhan tolong usir setan dari keluarga saya. Usir setan Tuhan dari rumah tangga, dari keuangan saya. Salah berdoa. Tuhan bilang aku sudah beri kuasa. Kuasa Roh Kudus sudah ada padamu. Maka Tuhan sudah perintahkan kita. Usirlah setan-setan. Sembuhkanlah yang sakit.
Bangkitkanlah bahkan yang mati sekalipun, baik mati rohani, mati jasmani, apapun juga. Ya saudara, harus kita ada kuasa. Saya pulang nih dari pelayanan kemarin sore ke rumah. Gimana Pi? Suami saya kan kena glaukoma, ini sebelah kiri 1 tahun sudah tidak melihat. Yang kanan sudah mulai berembur lagi, hampir tidak terlihat lagi. Saya bilang, gimana Pi? Mata kamu? Aduh semakin gelap, setiap hari semakin gelap. Aduh semakin gelap. Jadi mengeluh terus, menceritakan semakin gelap, tambah hari tambah gelap. Ngomongnya begitu. Waduh, saya bilang, udah Pi, ayo deket Tuhan, cari Tuhan. Semalam saya datang jam 8, jam 9 ketemu sama menantu. Mami, sini. Aku ceritain dulu. Ini menantu saya luar biasa. Mau cerita apa? Aku kemarin pelayanan di gereja. Udah habis pelayanan, saya duduk sama ada tante-tante, ada teman-teman, ada apa. Dengar cerita tante ini. Dia pelayanan juga di gereja itu. Mungkin pelayanan doa atau apa ya. Dia kesaksian mami anaknya baru merit. Dia ke Bali. Nah kemudian ke Bali, dia makan kerutuk, giginya copot, giginya patah. Udah nenek-nenek sih 70 tahun ya, gigi aslinya dia patah, mungkin makan ketuk tulang. Aduh Tuhan, malu dong gigiku ompong. Gigiku ompong pada di Bali lagi ya kan, ketemu orang, ketemu siapa, gigiku ompong Tuhan. Akhirnya dia tidur. Besoknya saudara, besok nggak pakai lama, nggak pakai L. Tahu saudara, saya juga dengerin serius kan menantu saya cerita. Giginya bisa tumbuh loh saudara. Iya bisa tumbuh. Nah, giginya yang patah itu bisa tumbuh baru. Wow, luar biasa. Saya bilang gitu. Nanti kita ketemu ini tante ini nih. Kesaksian saya mau lihat giginya. Ya. Iya. Terus kemudian tante ini juga nih Mi katanya. Dia ada kanker payudara, ada benjolan di payudara ya. Dia berdoa. Dia sudah periksa dokter. Kata dokter emang ini kanker. Ya udah periksa. Tapi karena dia berdoa, bilang sama Tuhan, thank you. Dia bilang sama Tuhan, aku ini sakit kanker Tuhan, kata dokter ada benjolan. Dokter sudah pegang, ya ini benjolannya betul, serius. Ya. Kemudian dia ke dokter, dia periksa ke dokter yang khusus penyakit kanker. Sudah benar divonis dokter itu kanker saudara. Tetapi karena dia doa, dia minta sama Tuhan, dia berdoa, suatu hari ininya benjolannya hilang. Dia periksa lagi ke dokter, kok yang kemarin di sini benjolannya kok enggak ada ya? Dia periksa ke dokter. Dokter pegang juga ya. Dokter bilang, kok bisa hilang? Dokter sendiri nanya, kok bisa hilang? Saudara, itulah mujizat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Kita mempunyai Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saya nguatin suami saya juga. Ayo Pi, saya ceritakan kesaksian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi yang seringkali membuat Tuhan sulit untuk melakukan mujizat karena tidak percaya. Gimana kamu punya iman? Gimana kamu tidak percaya? Karena kamu gak deket Tuhan. Karena kamu males cari Tuhan. Karena kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kamu gak mau dengar firman. Gak mau dengar khotbah. Gak mau naikkan pujian-pujian penyembahan. Saya kemarin sebelum pergi pelayanan, saya habis berantem sama suami saya. Kenapa saudara? Berantemnya gara-gara dia selama 3 hari lagu-lagunya lagu dunia terus, lagu dia SMP SMA. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau gereja tua gitu. Kemesraan ini, pokoknya lagu-lagu jadul, lagu-lagu mellow, lagu-lagu dunia yang sedih, terus menerus kalau enggak nonton politik.
Dia masih bisa buka YouTube. Politik lagi. Jokowi, sebel dia katanya, Jokowi sebel. Sekarang gini. Waduh, pokoknya dari pro sekarang kontra. Pokoknya politik ya kan. Saya cuma tegur, jangan musik duniawi terus, jangan politik terus. Saya bilang, enggak, siapa bilang? Lu tegur gua terus ya, gua mau nyantai nggak bisa, gua mau ini nggak bisa, lu nggak boleh ngelarang. Bukan, saya tegurnya baik-baik ya, bukannya saya nggak boleh, bukan saya nggak larang. Cobalah sekali-kali tambahin setel lagu rohani, maksud saya gitu loh, nggak duniawi. Terus kan saya dengar, saya punya kuping, saya dengar ya kan, lagu duniawi lagi, lagu mellow lagi, lagu sedih lagi. Gimana iman mau bertumbuh? Saya bukan melarang lagu duniawi loh. Saya bukan melarang lagu dangdut kek, lagu duniawi kek, lagu apa pop kek, saya nggak melarang. Cuma saya bilang coba mbok lah tambahin lagu rohani supaya imanmu ada, supaya engkau memuji Tuhan. Kan kamu katanya bilang minta mujizat dari Tuhan. Tapi kalau nggak mau deket Tuhan gimana? Saya juga susah hati loh. Kamu dalam keadaan begini pun susah hati. Aku setelin, dia suka nggak mau. Aku kan nggak lihat, aku asal aja katanya gitu kan. Kamu bisa minta tolong nih, setelin khotbah, setelin lagu rohani gitu. Jadi kemarin agak sewot ya. Tapi udahlah Tuhan, aku mau sabar terus untuk dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Supaya kita mempunyai hati yang bijaksana ya. Supaya kita dipakai Tuhan jadi alat yang mulia. Jangan sampai kita ini tidak berarti bagi kemuliaan Tuhan. Sisa hidup kita semua ini pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Cari yang lemah, cari yang sakit, cari yang tidak berdaya. Dikuatkan lewat doa, ada duit kasih, ada beras kasih, ada dana kita beri. Nggak apa-apa, sedikit banyak kita menabur, memberi aja. Saya nggak pernah kalau nabur, saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah bilang, buat tabur ya, nanti suatu hari harus balik ya. Nggak pernah ya. Atau Tuhan pasti engkau kembalikan, nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya udah menabur karena kasih. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Ya, nggak pernah nanti suatu hari dia pasti deh balikin gua atau kembalikan, enggak ya. Jadi ya sudah, kita menabur, memberi aja dengan kerelaan hati ya. Saya percaya orang ini membutuhkan. Berkat Tuhan nggak pernah tertutup bagi orang yang tangannya selalu terbuka. Kalau kita seringkali terbuka tangan kita bagi orang lain, tangan kita yang terbuka ini Tuhan isi, Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi lagi. Kadang-kala dana juga kosong, cuman menipis. Saya sekarang nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir. Padahal pelayanan udah di mana-mana. Hamba Tuhan Japri, Bu Maria, tolong dong, ini ada pembangunan di desa. Bu Maria, tolong dong, lagi sakit. Bu Maria, tolong dong, ini saya lagi butuh. Ya kan? Saya bilang, Tuhan, dananya tinggal segini, nggak cukup loh. Tuhan kasih 1-2 orang aja nggak cukup. Tapi saya percaya Tuhan itu bisa memakai segala cara untuk menolong. Amin. Puji nama Tuhan. Berilah hati yang bijaksana kepadanya. Karena Tuhan memberi pesan. Hitung hari-hari supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Bukan saja pada Bu Ellen, tapi bagi kami semua. Kami terus mau berjaga-jaga. Kami mau berdoa. Kami terus mau dipakai Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, dikuatkan. Sedikit banyak kemampuan kami, Roh Kudus yang bekerja. Hanya Roh Kudus yang menobatkan, Roh Kudus yang menjamah. Biarlah semua kaum keluarga Bu Ellen diberkati Tuhan, cinta Tuhan. Semakin tahu waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Akhir zaman sudah di depan mata kita. Biarlah kita terus berjaga-jaga, terus berdoa, terus mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih hamba selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Terus kami lakukan bagian kami Tuhan.
layangilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layangilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala